Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu valve yang berada pada hidrolik system yang menggunakan OLSS control system, yaitu NC valve. Yang akan kita bahas yaitu terkait dengan struktur, fungsi, dan cara kerja dari NC valve. Nah, NC valve ini terdapat di beberapa unit Komatsu yang hidrolik sistemnya menggunakan OLSS untuk kontrolnya ya. Yang pernah saya temui yaitu di PC 12,5/7, strip 8 sampai yang terbaru sekarang strip 11 ya, masih menggunakan NC valve untuk kontrolnya. Juga di PC 750, PC 800 ya kalau masih ada. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya, NC valve di sini digambarkan dengan blok berwarna kuning. Kalau di PC 12,5 itu terdapat 3 buah NC valve berada di main pump 1 depan, main pump 1 belakang, sama di main pump 3 bagian depan ya. Di dalam satu blok ini terdapat 2 valve yaitu NC sama CO ya. Untuk NC itu yang berada di bagian dalam, di sini digambarkan dengan warna biru untuk adjustment screw-nya ya. Apa fungsi dari NC valve ya? Jadi pertama, NC itu kepanjangannya adalah neutral control ya. Fungsinya pertama, dia untuk mengurangi neutral loss. Apa itu neutral loss? Jadi terbuangnya tenaga hidrolik secara sia-sia di saat kondisi unitnya netral ya, atau tidak digerakkan. Ketika unit tidak digerakkan ya, tentu saja aktuatornya tidak membutuhkan oli. Nah, sehingga ketika pompa menghasilkan oli yang terlalu banyak, maka olinya hanya akan terbuang sia-sia ya, hanya akan dikembalikan ke tangki. Supaya tidak ada oli yang terbuang secara sia-sia, maka sudut pompanya nanti akan dibikin minimal oleh NC valve ini. Yang kedua, untuk mengurangi fan control loss ya. Jadi apa itu fan control loss? Ketika kita menggerakkan attachment pelan-pelan ya, tentu saja kita hanya membutuhkan flow oli dengan jumlah yang sedikit. Maka pompa nanti akan diatur sudutnya menyesuaikan dengan gerakan dari lever operator ya. Yang akan mengatur sudut pompa siapa ya? NC valve ini nanti yang akan menyesuaikan supaya tidak ada kelebihan oli yang nantinya hanya akan dikembalikan ke tangki ya, saat kondisi fan control ya, atau attachmentnya digerakkan pelan-pelan ya. Pada dasarnya di semua unit yang menggunakan NC valve ya, secara fungsi sama semua ya, untuk mengurangi neutral loss dan fan control loss. Selanjutnya, bagian-bagian dari NC valve terdapat apa saja ya. Dari bagian luar ya, bisa kita lihat di sini. Di sini ada beberapa pot atau saluran. Yang pertama ya, kita lihat di sini nanti ada pot PT dan PD ya. Ini yang bersumber dari kontrol valve. Nah, ini nanti dipakai untuk sensingnya si NC valve ini ya. Untuk pot PT yang berada di sisi bawah yang berwarna hijau, kemudian untuk pot PD nya yang berwarna merah ya, yang berada di sisi atas ya. Semuanya letaknya nanti sama. Yang di bawah ini adalah PT, yang di bagian atas ini adalah PD. Kalau untuk yang di bagian bawah yang berwarna ungu ya, ini adalah pot PE ya, ini yang bersumber dari TVC valve. Nah, dari TVC valve yang menghubungkan ke pompa 1 bagian depan ya, nanti dilewatkan tube, kemudian nanti disambung lagi menggunakan hose menuju ke pompa 3 ya, bagian depan. Kalau untuk yang bawah ini untuk potnya CO cancel, ini nanti yang dipakai untuk CO valve ya. NC valve tidak menggunakan pot CO cancel ini, hanya pot PT-PD yang dipakai untuk sensingnya NC valve ya. Selebihnya itu dipakai untuk sensing ke CO valve. Nah, NC valve ini adjustment screw-nya berada di sisi atas ya, yang berwarna biru. Di sini nanti ada lock nut kunci 13 ya, kemudian menggunakan obeng min untuk adjustment screw-nya supaya kita bisa memutar ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ke kanan untuk menambah tension spring, kemudian putar ke kiri untuk mengurangi tension spring. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya NC valve terdapat apa saja ya. Pertama, di bagian bawah, nah ini adalah adjustment screw yang di lock menggunakan lock nut berwarna merah yang menggunakan kunci 13. Nah, kemudian adjustment screw-nya ini nanti bagian dalam dia terhubung dengan spring yang nomor 12 ya, berwarna merah.
Nah, springnya nanti ya, dia bertumpu ke seat, dan seatnya ini akan kontak dengan spoolnya NC valve nomor 11 yang berwarna biru. Di bagian atas spoolnya NC valve ini akan terhubung ke piston nomor 10 ya. Dan pot-pot yang berada di NC valve ya, pertama tadi pot PEC. Pot PEC ini nanti dia ketemunya dengan output pressure-nya CO valve. Ini berada di sisi dalam, jadi kalau dari luar itu tidak terlihat salurannya ya, karena dia langsung jadi satu antara NC valve dan CO valve ya, berada dalam satu blok. Kemudian di bagian atas ini kalau kita lihat di sini ada pot PT. Ini yang bersumber dari kontrol valve ya, sesuai dengan kontrol valve-nya masing-masing. Kalau misalkan pompa depan berarti ini sumbernya dari kontrol valve kanan. Nah, kalau di pompa satu belakang sumbernya dari kontrol valve kiri. Kemudian untuk yang pompa 3 sumbernya dari kontrol valve swing ya. Nah, di bawahnya pot PT ini ada pot PECN ya, atau output pressure dari NC valve. Ini nanti yang menuju ke servo valve untuk menggerakkan servo valve, nah, sehingga nanti sudut pompanya akan dirubah atau diatur sesuai dengan pressure PECN. Ini pressure turunan dari TVC, CO, kemudian terakhir nanti melewati NC valve ya, baru keluar menuju ke servo valve. Selanjutnya di bawahnya ada pot drain ya, yang mengembalikan oli menuju ke tangki. Nah, di bawahnya pot drain ada pot PD ya, ini juga bersumber dari kontrol valve. Jadi dari kontrol valve nanti ada dua hose, PT sama PD, yang menghubungkan dari kontrol valve menuju ke NC valve. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Jadi pertama di kondisi netral ya, saat attachment tidak ada yang digerakkan, maka sudut pompa itu akan dibikin kecil oleh si NC valve ini. Nah, caranya dia membuat sudut pompa menjadi kecil seperti apa? Ya, kita mulai dari PT-PD dulu ya. Jadi saat kontrol valve tidak digerakkan, maka semua flow oli dari kontrol valve itu akan dikembalikan ke tangki, tetapi dibatasi oleh jet sensor ya. Jadi sehingga nanti di sini akan terbentuk pressure sesuai dengan setting pressure dari jet sensor relief valve ya. Untuk setting pressure-nya jet sensor relief valve ini sekitar 20 kg per cm persegi ya, yang nantinya ini akan dihubungkan ke pot PT yang menuju ke NC valve ya. Jadi kurang lebih PT nanti nilainya adalah 20 kg per cm persegi. Kemudian untuk pot PD ya, pot PD ini sumbernya dari pot drain ya, drainnya kontrol valve yang nantinya terhubung dengan back pressure compensating valve. Jadi kalau kita cek pressernya PD, nanti pressernya sama dengan pressure back pressure compensating valve, yaitu sekitar 5 kilo ya. Nah, sehingga PT dan PD ini ada perbedaan pressure kurang lebih 15 kg per cm persegi saat kondisi kontrol valve-nya netral. Jadi pot PT-PD ini dipakai untuk mengetahui kondisi spool kontrol valve ini sedang netral atau sedang digerakkan gitu ya. Nah, pot PT ini akan ketemu dengan NC valve di bagian atas. Kemudian pot PD dia akan ketemu dengan NC valve di bagian bawah bersama-sama dengan spring ya. Nah, jadi ada dua pressure yang saling berlawanan ya. Di bagian bawah ini ada pressure PD plus spring. Di bagian atas ini ada pressure PT yang akan mendorong spoolnya NC menuju ke bawah ya, saling berlawanan antara PT dengan PD. Nah, karena kondisi netral, PT tadi pressernya lebih besar daripada PD, sehingga spoolnya NC ini akan cenderung terdorong ke bawah ya, karena PT-nya besar. Nah, kalau spoolnya terdorong ke bawah, maka pressure dari CO valve ini akan ditutup sama NC valve ya, walaupun dia tidak ditutup sepenuhnya, tetap akan ada yang dibuka tapi kecil ya, maksimal adalah 4 kilo. Tapi umumnya kalau kita cek nanti PECN ini ketika netral ya, kurang lebih pressernya itu hanya 2 kg per cm persegi ya, yang menuju ke servo valve ya. Jadi itu ketika kondisi netral maka pressernya PT ini akan besar, nah, sehingga spoolnya NC akan terdorong ke bawah menghambat atau menutup jalur dari PEC menuju ke PECN. Ketika kondisinya seperti itu ya, PECN-nya kecil, maka sudut pompanya juga akan kecil. Flow oli yang dihasilkan oleh pompa ini cenderung
kecil ya saat kondisi netral ya, sehingga tidak terbuang secara sia-sia tenaga hidrolik dari pompanya. Kondisi kedua, ketika spool kontrol valve mulai bergerak ya, atau levernya mulai kita gerakkan ya, tapi geraknya baru sedikit gitu ya, belum full. Nah, ketika baru kita gerakkan sedikit, maka flow oli dari pompa ini akan terbagi dua ya. Sebagian dia akan menuju ke aktuator, sebagian dia akan dikembalikan ke tangki ya, karena spool kontrol valve-nya baru membuka separuh misalkan gitu ya. Jadi separuh oli menuju ke silinder, separuh olinya menuju ke tangki. Nah, ketika oli terbagi dua, maka oli yang menuju ke jet sensor relief valve ini akan berkurang. Efeknya apa? Efeknya adalah pressure PT ini akan turun. Nah, ketika pressernya PT turun, maka dorongan ke bawah terhadap spool nomor 11 ini juga akan berkurang. Nah, sehingga bukaan di spoolnya NC ini akan lebih besar dibandingkan ketika kondisi NC valve-nya netral atau kontrol valve-nya netral. Nah, sehingga nanti di PECN ini akan mulai timbul pressure proporsional sesuai dengan gerakan PPC lever. Semakin besar kita menggerakkan PPC lever, maka pressure PECN ini juga akan semakin besar. Nah, di kondisi yang seperti itu, ya, di kondisi PECN yang semakin besar, maka efeknya adalah sudut pompanya juga akan dibikin semakin besar, sehingga flow olinya ini akan ditambah ya dari kondisi dia sebelumnya netral. Nah, itu kondisi kedua ketika kita mulai menggerakkan PPC lever. Yang ketiga, saat levernya kita gerakkan penuh. Nah, ketika lever digerakkan penuh, maka flow oli yang ada di kontrol valve semuanya akan dialirkan menuju ke aktuator. Nah, dampaknya adalah tidak ada oli yang mengalir menuju ke jet sensor relief valve. Nah, sehingga PT ini juga tidak ada pressure-nya. Nah, ketika PT ini tidak ada pressure, maka spring ditambah dengan pressure PD, dia akan cenderung lebih menang untuk mendorong spoolnya ke arah atas. Nah, ketika spool ini didorong ke arah atas, maka bukaan dari PEC yang menuju ke PECN ini akan maksimal ya, akan besar ya. Ya, artinya pressure PEC ini tidak akan dikurangi oleh NC valve ya. PEC-nya ini akan sama dengan PECN ya. Berapapun pressure yang keluar dari CO valve ya, ini akan diteruskan menuju ke servo valve tanpa dikurangi oleh NC valve. Nah, di kondisi yang seperti itu, sudut pompanya juga akan disetting maksimal ya, sesuai dengan pressure PECN. Ketika PECN-nya besar, maka sudut pompanya akan besar. Nah, selanjutnya masalah apa yang mungkin terjadi di NC valve? Ya, pertama, saat kondisi netral yang seharusnya PECN ini kecil ya, misalkan di sini kita dapatkan pressure-nya PECN besar di saat netral. Nah, itu adalah kondisi yang tidak normal ya. Artinya ketika netral, pompanya ini sudah membentuk sudut yang lumayan besar. Nah, sehingga nanti fungsi dari NC valve itu akan hilang. Flow oli yang dihasilkan pompa itu akan terbuang secara sia-sia. Nah, ketika kondisinya seperti itu ya, kemungkinan penyebabnya apa saja? Ya, yang pertama, bisa jadi hal seperti itu disebabkan oleh pressure PT ini yang terlalu kecil ya. Misalkan setting pressure dari jet sensor relief valve ya, ini tidak sampai 20 kilo, misalkan hanya 15 kilo. Nah, maka pressure PT-nya itu juga akan mengikuti ya, pressure PT-nya akan turun. Nah, dampaknya adalah spring dan pressure PT ini akan mampu mendorong agak ke atas ya, spoolnya agak terbuka. Nah, sehingga nanti PECN-nya ini akan timbul pressure saat kondisi netral ya. Nah, itu yang menyebabkan sudut pompanya ini akan terbentuk. Nah, itu penyebab yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi karena springnya, tensionnya terlalu kuat. Jadi saat kita melakukan pengejasan ya, kita terlalu memutar ke dalam ya, untuk adjustment screw-nya. Nah, sehingga nanti walaupun PT-nya ini besar, dia tidak mampu untuk mendorong ke arah bawah menutup secara penuh. Maka nanti pressure PECN-nya ini juga akan besar saat kondisi netral. Atau bisa juga ketika spoolnya ini jam ya, atau tidak bisa bergerak entah karena terhambat oleh kotoran ya, dan sebagainya. Nah, ketika di kondisi seperti itu spoolnya NC tidak bisa bergerak turun,
sampai penuh, sampai menutup. Nah, sehingga dampaknya juga PEC-nya ini akan tinggi di saat kondisi netral. Atau bisa jadi ya, penyebab dari PECN yang tinggi saat netral itu dari kesalahan pemasangan host PT dan PD. Misalkan di sini host PT PD-nya tertukar gitu ya. Nah, saat kondisinya PT ini nanti berada di sisi bawah karena kesalahan pemasangan, maka spoolnya ini dia akan terdorong ke atas ya, karena di bawah ini akan ada pressure PT ditambah dengan spring yang cenderung lebih kuat mendorong spoolnya ke arah atas ya, karena di atasnya nanti adalah pressure PD. Nah, itu dampak dari kesalahan pemasangan host PT dan PD, karena secara fisik ya, secara ukuran host ini mirip ya, fittingnya sama, kemudian panjangnya kurang lebih sama ya, potensi tertukar itu sangat mungkin terjadi ya ketika kita melakukan penggantian atau pelepasan untuk aktivitas-aktivitas lain. Misalkan kita mau ganti pompa gitu kan, nah, kita harus melepas hos PT-PD. Nah, saat pemasangan awal ya bisa jadi hosnya tertukar kalau tidak kita tandai ya. Nah, masalah yang kedua yang mungkin terjadi pada NC valve yaitu ketika kita menggerakkan travel under no load, pressure PECN ini seharusnya sama dengan pressure TVC atau PE. Nah, saat kita dapatkan nanti ternyata PECN-nya kok lebih kecil daripada TVC dan selisihnya banyak gitu ya. Nah, itu juga termasuk deviasi ya, yang dampaknya nanti flow pompa itu tidak bisa maksimal saat kita butuh flow yang banyak gitu ya. Contoh di kondisi travel under no load ya. Nah, saat travel under no load seharusnya NC valve ini akan membuka penuh. Nah, sehingga pressure dari PE itu akan sama ya dengan pressure outputnya NC valve atau PECN. Nah, apa yang bisa menyebabkan pressure PECN lebih kecil daripada pressure PE saat kondisi travel under no load? Yang pertama, misjudgment ya, atau kesalahan pengejasan. Nah, contoh misalkan kita mengejas NC valve-nya terlalu kecil ya. Adjustment screw-nya ini kita putar ke kiri terlalu banyak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya loop spring nomor 12 ini juga akan turun ya. Nah, saat nanti kondisi travel under no load, pressure PT-nya ini tidak ada, PD dengan ditambah tension spring yang kecil tadi itu tidak mampu mendorong spool ke arah atas secara penuh. Nah, sehingga bukaannya di sini ini tidak bisa terbuka penuh. Dampaknya adalah PECN-nya pressure-nya akan lebih kecil daripada PE. Nah, sehingga sudut pompanya tidak bisa maksimal ya. Atau bisa juga disebabkan oleh spoolnya NC valve yang jam ya, atau tidak bisa bergerak atau gerak tapi seret gitu ya, karena terganjal kotoran misalkan. Nah, itu juga bisa menyebabkan pressure PECN lebih kecil daripada pressure PE di saat kondisi travel under no load. Nah, mungkin itu ya sedikit contoh permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi pada NC valve. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.